Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membagikan sesuatu yang mungkin baru bagi Bapak Ibu. Stimulus respon itu dulu paradigmanya itu anggapannya itu, ya, bahwa kebutuhan semua orang itu sama. Dalam hal ini kebutuhan siswa itu ternyata berbeda-beda. Ke disiplin positif untuk menumbuhkan atau membuat sebuah budaya yang positif, ya, maka kita mulai dari disiplin positif terlebih dahulu. Bapak Ibu, di dalam budaya kita, disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kata kuncinya itu patuh. Itu yang ada di budaya kita. Disiplin patuh. Disiplin waktu berarti mematuhi aturan waktu. Disiplin makanan rapi berarti mematuhi aturan berpakaian. Itu yang ada di masyarakat kita. Nah, sampai ada yang menyimpulkan bahwa seolah-olah kata disiplin itu udah gak nyaman gitu. Sampai masuk ke kesimpulan itu. Nah, bagaimana menanggapi hal itu terjadi ini budaya yang ada? Nah, makanya di sini ditambahkan data positif Bapak Ibu. Jadi apa sih disiplin positif itu? Nah, kepatuhan yang bersumber dari motivasi internal, bukan paksaan. Nah, nanti ada sedikit pembahasannya. Jadi disiplin yang dianggap bisa mendukung kesuksesan dalam pembelajaran itu atau budaya sekolah yang kita dari disiplin positif. Kepatuhan ya itu muncul karena memang dorongan motivasi dari siswanya. Lanjut research beliau mendapatkan suatu kesimpulan bahwa ada 3 motivasi. Jadi ternyata siswa kita melakukan segala sesuatu itu pasti ada motif atau motivasinya, ada motivasinya, ada dorongannya. Nah, berdasarkan ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira Bapak Ibu pernah nggak merasakan siswa kita melakukan sesuatu itu menghindari hukuman? Pernah? Kalau saya pribadi sering, ya tidak mengerjakan tugas karena takut, ya itu tadi takut dimarah, juga takut hukuman, ya intinya motivasinya itu. Nah, kemudian yang kedua motivasi siswa kita itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, misalnya gurunya membagikan voucher, setebal ini vouchernya, nah, gitu kan? Nah, ada di sini yang pernah? Iya. Lama Bu, di kantor aja. Nah, ini juga sebuah motivasi bagi siswa, ya, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi jenis ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai contoh, kenapa abang datangnya awal? Biar disiplin Pak. Kenapa? Biar saya tepat waktu, biar nanti manfaatnya ketika saya sudah kerja. Nah, itu deh. Ya, bisa ya ketika sudah kerja nanti terbiasa dari awal, gitu ya. Itu. Dari 3 motivasi itu, yang paling rendah itu adalah yang di nomor 1, yang pertama. Nah, ketika siswa kita motivasinya masih di nomor 1 berarti masih rendah, klasik, iya klasik sekali. Nah, yang kedua, udah mulai tinggi, tapi motivasi seperti ini tidak konsisten, tergantung dari kalau dia mendapatkan penghargaan atas apa yang dia lakukan, good. Tapi kalau mendapatkan, nah bisa kecewa ya.
meyakini apa yang dilakukan itu adalah baik untuk dirinya, seperti itu. Nah, dalam teori ini ternyata motivasi seseorang yang tiga ini tadi ada pengaruh dari kebutuhan. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk kita sebagai guru dan juga siswa kita. Nah, yang pertama itu bertahan hidup atau survival. Nah, bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, makanan, perasaan aman. Perasaan aman, bagaimana kita bisa memposisikan sekolah kita menjadi sekolah yang aman, ramah, ramah anak ya, anti perundungan lah. Nah, itu kebutuhan, itu termasuk kebutuhan siswa yang harus kita penuhi, Bapak Ibu. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu saya yakin semuanya itu meyakini itu ya. Jadi setiap itu bisa kita perhatikan kalau ada siswa yang nakal, yang bertindak melanggar aturan, itu ketika kita telusuri bisa jadi salah satunya juga. Saya senang, bukan senang ya, biasanya kebiasaan saya kalau ada anak saya langsung menuju kepada background keluarga, saya tanya. Dan memang mayoritas yang saya tanya itu kebutuhan kasih sayang ini tidak didapatkan. Iya. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan kemampuan dan kemampuan. Nah, ini ada di penjelasan. Ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Nah, ini. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk kemandirian, mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dia pengen bebas, jadi tidak bisa ditekan, dan memang tidak bisa ditekan. Sebagai guru yang harus kita lakukan adalah menuntut. Kita bukan menekan tapi menuntut. Yang kelima, kesenangan. Nah, di sini kebutuhan ada kesenangan, kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Makanya di dalam kurikulum mereka itu tidak dilarang kita untuk scripting atau game, di mana di situ kita memvariasikan aktivitas belajarnya dengan bermain. Tapi bukan jadi yang utama, bukan jadi yang utama. Itu sudah dikatakan ya pembuka terangsang anak. 5 kebutuhan dasar ini dia sepaket loh. Jadi salah satunya nggak terpenuhi, dia akan siswanya mencoba mencari. Dia mau memenuhi itu sendiri. Contoh ada siswa yang caper dengan gurunya, padahal nggak dimana, tapi ketika ada gurunya dia caper, gitu ya, bajunya nggak dirapikan, gitu ya, padahal gitu ya. Nah, itu pasti ada yang nggak terpenuhi. Silakan Bu. Silakan jawab dulu dan saya kenal. Baik. Nah, sekarang posisi kontrol. Sebagai guru kita memiliki posisi kontrol terhadap anak murid kita. Jadi tadi kita sudah dikirim nih, kita dibukakan dengan paradigma yang sudah bergeser mulai ini kepada yang baru. Kemudian kita diberikan pemahaman dengan beberapa orang komunikasi apa alasannya, kebutuhannya apa. Dan sekarang itu tadi dari segi siswa. Sekarang kita dari sisi gurunya. Dari sisi kita ya, sebagai guru kita memiliki posisi kontrol. Jadi kita sebagai pengontrol, Bapak Ibu ya. Dan bisa menuntun. Kita tidak bisa memaksakan siswa kita. Setiap posisi menggambarkan tindakan dan ucapan. Nah, di sini ya Bapak Ibu. Ya ini. Ada 5 posisi kontrol. Sebagai penghukumkah kita saat ini? Sebagai pembuat rasa bersalahkah kita saat ini? Atau sebagai teman kita saat ini? Atau penantau? Atau manajer?
Saya Bapak Ibu, kalau saya kayaknya di pemantau, karena kerjaan saya mantap, ya, mencatat dan terlambat, mencatat ini pelanggaran ini, kita tahu di mana perkembangannya. Nah, ini termasuk adalah urutan ya Bapak Ibu. Jadi semakin kesini semakin rendah, bukan rendah statusnya atau rendah ininya, tapi rendah dukungan untuk mensukseskan atau membentuk budaya positif itu lemah gitu, semakin kesini. Semakin kesini semakin kuat. Kalau posisi kontrol kita semakin kesini, berarti semakin kuat support kita ataupun peran kita di dalam katakanlah menciptakan budaya positif tadi. Nah yang terakhir manajer, saya coba bahas sedikit satu ya. Penghukum, hukuman boleh ditanya ke siswa, tidak ada yang suka dengan hukuman, dan boleh diperhatikan juga ini menurut paradigma yang sekarang ya. Jadi hukuman itu sudah tidak zamannya lagi dan lebih banyak mudaratnya. Bisa kita saksikan juga kejadian-kejadian yang terjadi, fenomena yang terjadi di dunia pendidikan, di mana rekan-rekan kita perjuangan itu ada yang sampai diserang balik oleh orang tua. Kalau kita di situ ada hukuman yang kita lakukan, ya kan? Ada kasus yang bapaknya itu menyerang sekolah ini yang kalau itu pemimpinnya itu ada hukuman yang dilakukan. Ibunya menghukum siswa itu. Nah, kemudian yang terakhir ini yang terbaru yang guru agama ya, kenapa ya? Menghukum apa? Nah, paradigma seperti itu dalam budaya Indonesia menurut zaman sekarang ya. Apa itu menghukum? Menghukum itu sesuatu yang menyakitkan siswa dan diputuskan secara setia. Kalau secara dua pihak kesepakatan itu konsekuensi. Contoh, Pak Artif sendiri dulu apa? Guru matematika. Nah, di dalam pelajaran matematika di kelas Pak Artif sendiri, Pak Artif itu membuat kesepakatan. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, maka setelah pulang sekolah kamu harus ganti, kamu harus kerjakan lebih. Konsekuensinya kamu pulang lebih ya lebih lama dari teman. Disepakati. Itu konsekuensi. Nah, bukan hukuman. Tapi kalau hukuman tidak pernah ngomong sebelumnya, lalu Pak Adi memberikan kata-kata, ya salah satu ciri hukuman itu kata-kata yang tidak membangun, tapi menjatuhkan. Itu salah satu ciri hukuman. Soal pemalasnya, apa buat nih? Itu kan kalau bahasa Melayu seperti itu. Maksudnya apa? Itu hukum. Kemudian membuat asal salah, ini mungkin budaya. Tolong. Jadi kita bermain dengan kata-kata karena membuat anak kita merasa tidak nyaman, siswa kita merasa tidak nyaman sehingga mematuhi kita. Ya. Jangan kayak gini nanti bapaknya marah. Iya. Nah sebagai teman, ya layaknya teman, gitu ya. Akrab sekali, curhat-curhatnya, gitu ya. Batasan-batasannya juga harus dijaga. Tapi kalau sebagai teman ini memang benar-benar dijadikan sebagai teman, berposisi sebagai teman. Kalau pemantau, ini bisa dibilang kalau saya, ya, BK juga itu biasa teman. Nah, apapun posisi kita Bapak Ibu, ya, kita tidak menjustifikasi apa ya, seperti apa kita tidak. Kita hanya menjelani saja kita berada di posisi mana. Kita harus berusaha move on ke posisi ini Bapak Ibu. Jadi, nah posisi manajer ini kayak gimana Pak? Apa perlu tidak? Bagaimana di posisi manajer ini dia lebih mengutamakan menjadi solusi. Jadi tidak ada yang marah-marah, tapi dia lebih mengutamakan solusi. Ya Bapak Ibu ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini memang program berat, apalagi angkatan
pemikiran dan paradigma ini sangat tidak sesuai. Karena kalau zaman dulu paradigmanya satu rotan itu bisa mengubah hidup siswanya. Ya, pakai rotan, bisa hafal perkalian karena dihukum. Tapi satu hal yang memang saya pribadi tidak bisa menafikan, ternyata zaman mengubah. Iya, benar. Coba kita pakai rotan sekarang. Akhirnya kita tidak kemana-mana Bapak Ibu. Kita tidak kemana-mana. Oke, kita aja ke Bapak Ibu ya. Nah, dari yang penjelasan tadi muncullah perubahan-perubahan berikutnya. Di sini kita membahas perubahan dari istilah, tapi tidak sekedar istilah, memang secara maknanya itu berubah, bergeser. Dulu kita mengenal peraturan kelas atau peraturan sekolah. Nah, kalau di paradigma yang baru ini, dia menggeser, dia membuat kita menggeser menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kalau bahasa sederhana, nilai-nilai positif yang kita yakini. Nah, berikan dua contoh ya Bapak Ibu. Kalau dalam peraturan itu dilarang datang terlambat, itu peraturannya dilarang datang terlambat. Nah, kita mulai ubah nih prosesnya, kita jadikan dulu kalimat positif. Datang tepat waktu. Kemudian datang tepat waktu. Nilai yang kita yakini itu apa? Yang harus kita dengan semua kita nilainya masalah ini disiplin. Kemudian contoh yang kedua, dilarang ngobrol atau berbicara saat menjelaskan guru. Bagaimana kalimat positifnya? Menyimak penjelasan guru. Nah, nilainya apa? Nilai kebatikannya atau keyakinan kelasnya? Nilainya adalah nilai menghormati. Nah, ini sebenarnya intisarinya ini yang harus kita pahami. Nah, sedikit saya menyinggung pengalaman saya dalam ini berbagi Bapak Ibu dalam menentukan keyakinan kelas. Ketika saya praktekkan di sebuah kelas, mereka lebih memahami seperti ini. Ketika dilarang datang terlambat, begitu dibuat menjadi kalimat positif, ya mereka sendiri yang buat dengan apa namanya kita menuntut ya kita mengatakan datang tepat waktu. Nah, mereka memahami bahwa ketika dilarang ada solusinya. Ketika dilarang ada solusinya. Dilarang ada apa namanya solusinya. Dan contoh dilarang datang terlambat, solusinya apa? Ya datang tepat waktu. Nah, jadi secara tidak langsung kita mengarahkan mereka untuk mencari solusi dalam setiap ketika ini dia melanggar peraturan ini. Nah, solusinya ini datang tepat waktu. Nilai kayak gini. Nah, yang saya tekankan kemarin bahwa dua nilai ini dibawa sampai nanti. Kedisiplinan, menghormati, dan menjaga kebersihan apa itu banyaklah kalau kita ini hanya contoh saja. Itu dibawa sampai nanti. Kedisiplinan kita dan tidak sekedar sampai lulus SMA, tapi dalam hal itu dia beri dalam mana dan sebagainya. Seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini segitiga restitusi. Ini waktu teman-teman di kita ada yang begitu berasal sekolah tidak setuju. Tapi karena rata-rata yang saya tangkap itu banyak berbicara langsung pada hasil. Padahal pendidikan itu adalah proses. Iya. Nah, isu kali ini anak-anak yang bekerja atau makin nakal atau makin sering datang terlambat. Karena kita fokus pada hasil. Saya pernah dengar itu bahwa hasil itu ya Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Ketika kita merasa kalau itu sudah maksimal, tugas kita ya maksimal. Apa? Berusaha untuk bagaimana menuntut siswanya. Nah, segitiga restitusi ini di dalam penanganan guru maupun siswa ya. Jadi kalau kita bicara masalah siswa ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian melanjutkan
pernah melakukan kesalahan. Nah, sudah. Distabilkan dulu yang masih distabilkan dulu biar dia tenang. Apalagi tingkat SMA ya Bapak Ibu. Kemampuan berpikirnya udah tinggi. Dan beberapa kali saya coba di contohnya di murid-murid yang selama ini kita ya bisa, dia bisa memahami. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini yang pertama kita selanjutkan dulu nih di dalam menangani sesuatu. Setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Di sini ada jawaban. Kamu tentu punya alasan yang melakukan itu, kemudian ada cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan dari sini. Kita tanya dulu diri. Kenapa terlambat apa? Apa masalahnya? Kenapa terlambat? Kenapa tidak menyelesaikan tugas? Memang berat Bapak Ibu. Saya sendiri aja kalau siswa saya merasa siswa nggak menghargai kita, perasaan kita ya, kayaknya udah mau melakukan. Cuma ternyata sejarah juga membuktikan tidak banyak hasil yang bisa didapatkan pada sama-sama. Apalagi di sini sekarang kalau emosi kita lepas, ya baliknya ke kita bumerang Bapak Ibu, bumerang untuk kita.